Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada video ini akan membahas tentang faktor-faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia terganggu itu ada dua faktor yang menyebabkan. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Untuk eksternal itu timbul dari kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat, lingkungan tidak sehat, lingkungan yang tercemar ya. Kemudian yang berikutnya yang eksternal adalah konsumsi makanan dan minuman yang tidak higienis. Sedangkan yang internal adalah bawaan penyakit sejak lahir dan adanya hormon. Yang kita bahas dulu adalah yang eksternal. Eksternal pertama adalah kebiasaan hidup tidak sehat. Nah, ini yang familiar adalah yang suka merokok. Pada saat merokok itu ada zat-zat yang berbahaya bagi tubuh seperti nikotin, karbon monoksida, arsenik, bensin, polonium, dan tar ya, itu sangat berbahaya apabila itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bahayanya apa? Nikotin itu adalah senyawa beracun, membuat perokok ini ketagihan dalam waktu singkat karena bisa sampai ke otak hanya dalam waktu beberapa detik sejak dihisap. Nikotin dalam jumlah besar dapat memperlambat pengiriman sinyal ya antara sel otak dan menyebabkan depresi pada otak. Yang berikutnya, senyawa ini berbahaya. Jadi nikotin itu berbahaya karena bisa meracuni pembuluh darah. Kalau pembuluh darah keracunan maka berimbas pada jantung dan berimbas juga pada organ-organ lain, antara lain merusak hormon-hormon tubuh ya. Jadi saya ulang, nikotin itu sangat membuat ketagihan ya, bersifat adiktif. Kalau membuat ketagihan maka berimbas gangguan-gangguan pada otak, pada pembuluh darah yang berimbas pada jantung dan akhirnya menjalar ke organ lainnya. Itu untuk nikotin ya, bahaya bagi tubuh. Kemudian karbon monoksida itu selain asap atau gas dari perokok, itu juga gas dari sampah, dari asap-asap pabrik, dari kendaraan. Nah, ketika misalkan di lingkungan kita ada perokok, kemudian banyak lalu lalang kendaraan, ada pabrik, ini kalau karbon monoksida di lingkungan banyak ya, jadi punya lebih mudah diikat oleh HB, hemoglobin ya. Jadi peluang untuk masuk ke saluran pernafasan besar, yang berakibat HB itu lebih cepat mengikat karbon monoksida ketimbang oksigen. Nah, apabila ini terjadi maka tubuh kita akan kekurangan oksigen. Sedangkan kalian tentunya sudah tahu melalui materi pernapasan, oksigen itu sangat penting untuk hidup ya. Oksigen adalah sebagai tumpuan hidup karena oksigen itu yang bisa menghasilkan energi melalui proses oksidasi. Yang berikutnya adalah arsen. Arsen ini adalah bahan kimia beracun yang terdapat di logam, tanah, dan bisa dimanfaatkan sebagai racun tikus. Nah, ini ada di rokok, senyawa ini. Nah, senyawa ini berbahaya jika diketahui ini berkontribusi terhadap kanker paru-paru, kulit, kandung kemih, hati, dan ginjal. Yang berikutnya, tar yang ada di rokok ya. Tar ini merupakan senyawa berbahaya yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar aspal jalanan, sama seperti arsen. Semakin lama rokok terbakar, maka semakin tinggi pula kandungan tar yang bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, tar ini merupakan senyawa yang dapat menyebabkan gigi perokok itu berwarna coklat, dan yang lebih berbahaya adalah dapat menyebabkan kanker paru-paru. Kebiasaan hidup tidak sehat lainnya adalah kurang tidur. Tentunya kalian tahu bahwa manfaat tidur itu baik untuk kesehatan tubuh, bisa menurunkan tekanan darah sehingga kerja jantung stabil, bisa mengurangi hormon kortisol yang sebagai pemicu stres,
Jadi kalau misalkan kurang tidur maka berimbas pada kerja jantung ya, bisa berakibat stres. Maka dari itu istirahat dengan tidur yang cukup. Oke, yang berikutnya kebiasaan hidup tidak sehat, kurang berolahraga. Olahraga yang teratur itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh, lebih-lebih pandemi ini yang dialami oleh negara kita ya. Jadi perlu daya tahan tubuh yang besar. Maka dari itu olahraga yang teratur. Dengan olahraga yang teratur, aktivitas saat olahraga bisa meningkatkan hormon-hormon baik dalam otak seperti adrenalin, serotonin, dopamin, dan endorfin. Hormon-hormon ini berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan endorfin ini adalah zat yang diproduksi kelenjar pituitari yang berada di bawah otak ya. Ini punya manfaat sebagai penghilang rasa sakit. Oke, yang berikutnya kebiasaan hidup tidak sehat, penyalahgunaan alkohol. Jadi minum alkohol. Ketika mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan, kondisi ini membuat daya tahan tubuh melemah. Nah, daya tahan tubuh yang kurang optimal ini bisa mengganggu fungsi kerja organ tubuh, termasuk paru-paru. Ini akhirnya tidak bisa melawan seperti virus-virus yang lagi sekarang dialami pandemi ya, negara kita pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya daya tahan tubuh lemah, maka akan bisa mudah terserang oleh virus, antara lain virus 19 ya, maupun bakteri-bakteri yang masuk dalam tubuh, bakteri patogen. Yang berikutnya, karena adanya lingkungan hidup yang tercemar, ini bisa dari lingkungan, bisa juga dari konsumsi makanan yang tidak sehat, tidak higienis, minuman yang tidak higienis, ataupun alat-alat tempat di sekitar kita, alat-alat tempat untuk makan ini tidak bersih. Nah, misalnya pneumonia, ini kan disebabkan oleh infeksi bakteri, pneumonia pneumococcus. Nah, pneumonia itu apa? Adalah radang paru-paru. Ini disebabkan karena apa? Infeksi mikroorganisme. Infeksi mikroorganisme yang bersifat patogen, yang bersifat dapat menyebabkan penyakit. Yang berikutnya adalah internal. Internal itu ditularkan oleh ibu hamil perokok. Tentunya kalian masih ingat tadi awal ya, apa sih efek dari orang perokok ya. Misalkan ibu ini perokok, efek negatifnya itu berimbas pada janin yang dikandung. Nah, ini nanti sampai lahir akan mengidap kelainan-kelainan pada paru-paru akibat dari perokok si ibu pada saat hamil, pada saat mengandung. Kemudian faktor genetis, kalau faktor genetis itu asma, faktor keturunan. Yang berikutnya adalah faktor hormon. Nah, ini saat masa anak-anak itu laki-laki itu 2 kali lebih berisiko terkena gangguan pernafasan. Tetapi kalau setelah dewasa, perempuan yang lebih berisiko terkena gangguan pernafasan. Oke, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kalian supaya selalu menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga selalu berolahraga. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.